Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan ini kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh belajar bersama akan firman Tuhan. Satu perenungan akan firman Tuhan boleh membawa setiap kita mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kita di hadapan Allah. Sungguh luar biasa kita, umatnya yang dikasihinya, di dalam pandangannya. Allah menjadikan kita, Allah memandang kita kudus dan tak bercacat, dan itu perkara yang luar biasa. Dan kenapa itu terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Ayat 7 menjelaskannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita spesial di pandangannya, kita kudus tidak bercacat, kita dijadikannya seperti itu, di dalam pandangannya seperti itu, karena darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Darah-Nya menyucikan kita, darah-Nya menebus dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dijadikannya kudus tanpa cacat celah. Saudaraku, dan itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh hidup kita ini penuh dengan kasih Tuhan, hidup kita penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan sepatutnya hari-hari ini, kalau kita mengingat akan firman Tuhan ini, kita boleh selalu bersyukur, kita boleh mengucap syukur setiap hari, kita boleh mengucap syukur setiap saat. Setiap waktu kita berkata, terima kasih ya Tuhan. Sekalipun ada persoalan masalah yang sedang kita hadapi, ada pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat saudaraku, ingat Bapak Ibu, bahwa darah-Nya sudah tercurah bagi kita, bagi saya dan bagi saudara. Dan kita boleh ingat dan kita boleh bersyukur. Sekalipun berat hari-hari ini yang kita hadapi, tetaplah kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, karena kita spesial dalam pandangannya. Kita adalah anak-anak-Nya. Saudaraku, di ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dan kita dijadikannya anaknya, saudaraku. Jadi anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapa di dunia ini, orang tua di muka bumi ini, begitu luar biasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang dikasihnya, apalagi Bapa kita di surga. Dia Bapa yang baik, Dia akan memelihara hidup kita, Dia akan menjagai kita, Dia akan memimpin kita setiap hari, setiap waktu, hari ini dan hari-hari ke depan. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan mengingkari janjinya bahwa Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita setiap waktu. Dan inilah, saudaraku, meneguhkan dan menguatkan kita untuk kita menyadari akan hal ini. Oh ya, aku anak Allah. Aku bersyukur akan status ini, akan hal ini. Dan aku senantiasa mengucap syukur. Aku tidak perlu khawatir akan hari depan. Aku tidak perlu takut untuk masalah dan persoalan yang aku hadapi. Aku punya Tuhan yang mengasihi aku, yang menjadikan aku sebagai anaknya. Maka Dia Tuhan yang baik itu pasti akan memelihara hidupku. Tuhan pasti akan memelihara keluargaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari kita terus melekat kepada Dia. Kita mendekat kepada Dia. Kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menjadikan kami kudus, tidak bercacat celah, oleh karena darah Yesus Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih, dan kami bersyukur untuk itu. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, untuk apa yang akan kami pakai, minum, makan. Namun ya Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan memelihara anggota keluarga kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami kepadamu, karena dalam tangan Tuhan semuanya aman dan terkendali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.